Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Robil, Haji Harif, Ustaz jamaah semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Ustaz Robil ini. Selawat serta salam kita berdoa kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai, kita khusyuk baca Fatihah dan yakin buat pengarang kita, guru dan juga orang tua kita masing-masing. Kalau saya lihat kita menghadap orang tua, kita berdoa kepada mereka semua yang telah mendahului, diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua. Allah berdoa kepada guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup. Ya Allah, kita berdoa kepada mereka semua dengan dengan manusia dan taat, diberikan kekuatan iman, Islam, dan di diri keluarga dan juga banyak. Dan kita yang mengaji pada siang hari ini mudah-mudahan lebih jelas. Bagi jemaah sahabat yang biasanya hadir hari ini yang karena sakit, mudah-mudahan Allah akan menjadi kalau ada urusan kerjaan keperluan sehingga kami bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan Allah mempermudah urusan keperluan dan kerjaan. Hari ini yang juga berlaku dengan Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati rasulillah wa ila wa wa arifin wa uzzalin wa shallallahu alaihi wa ahsana ilayna wa min muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i wa al-amwat di bahru wa syukuran khususnya Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ghifari Al-Rahim Syekh Dr. Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Ibnu Hajar yang pada di khususnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullah. Mujurni wa qawalina barakati fi halaman 156 baris 1 2 3 4 5. Wal wasilatu. Kemarin kan doa adzan itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Al wasilah apa sih wasilah? Ya a'la darajatin fil jannah. Kata kitab ini wasilah itu ketemu 156 garis 5 dari bawah. Yang belum dapat kasih juga ketemu ya 156. Ketemu ya. Wah Haji, wah sesepuh orang kampung ini. Ketemu ya 156 5 dari bawah. Temu ngebeda aja. Kalau temennya belum tahu dikasih ujuk ya. Jangan biarin kemudian jangan begitu ya. 156 garis kelima dari bawah. Garis 5 dari bawah. Wal wasilatu. Ya. Jadi kan kemarin ati sayyidana Muhammadan al-wasilah. Kok dibaca Muhammadanil wasilah kemarin ya? Kita bahas bahwa iltiqa sakinain. Jadi kalau ketemu dua sukun harokatif kasroh. Karena tanwin itu suara nun. Fathatain, domatain, kasrotain. Itu
Itu namanya suara nun. Nah, iltiqa sananya. Wal wasilah, wasilah dia adapun wasilah a'la darajatin fil jannah. A'la paling tingginya tempat. A'la itu tafdil. Lawannya tasghir. Tafdil itu bikin gede, kabir besar, tambahin alif depannya akbar, lebih besar. Fadilah keutamaan, tambahin alif depannya afdal, lebih utama. Itu namanya tafdil. Ciri-cirinya depannya ada alif. A'la darajatin, paling tinggi. A'la itu paling tinggi. Depannya alif. Hamzah. Apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau tahu pulang duluan. Apa bedanya alif sama hamzah? Intermezzo. Alif berdiri. Alif berdiri, hamzah bengkok. Nah, orang kalau ditanya ayah, apa sih bedanya alif sama hamzah? Gelap gitu kata anak kayak Allah ayah dua. Apa bedanya hamzah dengan alif? Kelamaan deh ya. Kalau hamzah bisa nerima harokat. Ini kan harokat nih. Ini fathah, kasroh, dhammahnya harokat. Lawannya harokat, sukun. Harokat itu artinya bergerak. Sukun mati. Kalau ini fathatain, kasrotain, dhammah, tain. Apa namanya nih? Tanwin. Tanwin itu huruf nun mati. Nah, apa bedanya hamzah dengan alif? Kalau alif bisa terima harokat, hamzah tidak bisa. Contoh, qala. Ini alif apa hamzah? Alif. Alif karena nggak terima Harokat. amanu. Ini alif apa hamzah? Hamzah karena ada harokatnya. Ya, bedanya alif dengan hamzah. Hamzah bisa terima harokat. Contoh, masajidu. Ini alif apa hamzah? Alif. Alif. Faulaika. Ini alif apa hamzah? Hamzah. Hamzah. Terangkan anaknya, muridnya, kawannya. Jadi wasilah adalah tempat tertinggi di surga, kata pengarang kitab. Ati saidana wasilah tempat tertinggi. Itu yang wasilah-wasilah orang ngomong apa itu Ustaz? Nah, itu juga namanya pelantara. Allah sendiri yang suruh nyari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Itu perintah Allah, kita nyari wasilah. Boleh. Wasilah yang boleh ada berapa? Ada 4. 2 disepakati, 2 berbeda pendapat. Apa yang disepakati? Pertama, wasilah bi asma'illahi ta'ala. Minta sama Allah dengan pelantara namanya, ya Rahman, ya Rahim. Mintanya ke Allah, tapi pakai pelantara namanya, ya Rahman, ya Rahim. Boleh. Silakan, Asmaul Husna. Karena Allah sendiri yang nyuluh. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang bagus. Mintalah kepada Allah biha, dengan wasilah asmaul husna. Seluruh ulama sepakat boleh. Yang kedua dengan apa? Amal soleh. Boleh. Ya Allah, kemarin saya sedekah di masjid 1 juta. Hari ini anak saya mau tes masuk kerja, mudah-mudahan diberikan keringanan dan kelulusan. Saya berwasilah dengan sedekah 1 juta. Kemarin gak ada yang tahu, saya doang, saya masukin ke kotak amal 1 juta. Kalau masukin 1 juta, kalau cuma 20.000 gak bisa. Kata malaikat 20.000. Ya Allah, bini saya sakit. Ntar malam mau apa Bu? Ya Allah, bini saya lagi hamil. Ntar malam udah bulannya. Saya berwasilah dulu pernah saya digoda perempuan, saya tolak. Kalau itu diterima, mudahkan kelahiran istri kami ya Allah. Itu nggak apa-apa, sholat hajat. Mentok, biasa kan mentok. Kalau mentok
Begini udah, usaha udah, marketing lagi gunakan. Ya Allah, ini rumah kagak laku-laku. Sholat hajat 2 rakaat, wasilah. Sesuatu yang boleh jadi spesial dalam hidup bapak, misalnya digoda perempuan. Nah perempuannya perlu cakep. Benar kata Nabi. Kalau digoda sama nenek-nenek mah ya memang acara aja. Dia telanjang loh kita kena nepsong ya. Tapi kudu cakep dan punya jabatan kayak Nabi Yusuf representasi. Kan ada 7 golongan tuh yang bakal dinaungi pada hari tidak ada naungan. Jadi nanti di padang mahsyar itu kita ketakutan. Bayangin kita di swab nunggu keputusan kau kita apa kagak tak kan begitu. Apalagi nunggu masuk surga apa kagak. Alataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin qadhir. Takut semua. Ada yang lagi indekoi. 7 golongan. Salah satunya laki-laki yang diajak begituan sama perempuan cantik dan punya jabatan. Nah sampai bagus dia bilang gini, enggak, saya takut kepada Allah. Beruntunglah bapak kalau dulu pernah diganggu perempuan cakep lalu nolak. Insya Allah. Nah, perempuannya cakep ya, tapi kalau lihat dari tampang-tampangnya sih nggak pernah diganggu perempuan cakep. Yang ada dia yang ganggu perempuan ya. Boleh jadi wasilah ya Allah. Saya rumah kagak laku-laku ini bertahun-tahun. Saya wasilah. Nah, dengan dulu saya pernah diganggu orang cakep. Boleh, hadisnya sahih. Dulu kan Bani Israel tertutup pintu gua, saya kan terjebak ke situ ya. Pokoknya boleh. Kata Allah, wasta'inu. Mintalah kalian kepada Allah bis-sabri was-shalah. Mintanya sama Allah tapi pelantarnya sabar dan sholat. 2 tuh. Di asma'illahi ta'ala. Yang kedua beda ulama. Apa yang ketiga? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Boleh. Tetangga kok nggak boleh, biarin, namanya juga perbedaan, hormati perbedaan. Saya punya kitab Asbabun Nuzul, dikarang Al-Wahidi An-Naisaburi. Jadi wasilah kepada Nabi itu udah dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi lahir. Bayangin sebelum Nabi lahir. Dulu ada orang Yahudi kalah perang mulu, nggak pernah menang. Akhirnya dia tahu akan datang Nabi akhir zaman. Nah, dia wasilah dengan Nabi itu, nama Nabi kita Nabi Muhammad. Menang. Itu belum ada, apalagi udah ada. Nah, udah meninggal juga boleh. Nah, tetangga nggak mau, nggak apa-apa. Nah, datanya sahih, saya nggak terjebak. Yang ketiga dengan para kekasih Allah. Sahihul Bukhari. Sayyidina Umar berwasilah kepada pamannya Abi. Siapa? Abbas. Minta hujan, istisqa, dia wasilah bi Abi. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abbas. Sahihul Bukhari. Masa saya bohong? Boleh, silakan. Nah, kalau ini a'la darajatin. Terus wa maqamul mahmud dan maqam mahmudah ati sayyidana al-wasilah wal fadilah wa basu maqam mahmudah. Ini wal maqamu mahmudu, maqam yang mulia. Apa? Maqamus syafaati. Maqamnya syafaat. Syafaat apa? Pertolongan. Jadi kalau kita mau masuk surga gara-gara salat Zuhur, Asar, Maghrib kita, ya hatta yarjal jamalun fi sabiqiyah. Kayak onta masuk lubang jarum, mustahil. Umur 60, mau masuk surga abadal abad. Khalidina fiha, umur baru 60. Pas insaf umur 40, baru 20 ibadah. Salat cuma 5 waktu. 24 jam pada lokasi. Kalau salat 5 waktu, 5 menit kali 5 baru 25 menit. Kemana 23 jam? Mau masuk surga gara-gara amal ibadah. Nonsense. Syafaat Rasulullah SAW. Dan itu hak prerogatif yang diberikan Allah kepada Rasul. Jadi semua orang Islam ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, insya Allah dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syafaatul uzma namanya. Syafaat terbesar sahabatnya Nabi. Apakah ada syafaat lain besar? Ada. Quran syafaat. Jadi kalau Bapak sering baca Quran, nanti dia akan minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kita.
Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashab." Puasa bisa enggak? Bisa. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Yaqulu siyam, yaqulu Qur'an. Hadisnya. Puasa Quran nanti izin kepada Allah. Dia dulu nahan lapar siang hari untuk puasa karena engkau. Berikan aku izin syafaat. Diberi bayu syafi'at. Quran juga begitu. Ada di sini yang bertahun-tahun hidup nggak pernah ngatamin Quran. Ngaku orang Islam, ngaku pengikut Nabi Muhammad, seumur hidup belum pernah ngatamin Quran. Nauzubillah. Wal hal dia syafi'at. Saya punya data terang tidaknya alam kubur itu tergantung bacaan Quran kita waktu di dunia. Baca Qurannya, nawiru manazilakum fitlah. Terangi rumah kita dengan bacaan Quran. Kita kepala rumah tangga, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Masa kita yang punya rumah, kita ketuanya enggak pernah kedengeran suara Quran dari Allah. Kayak apa tuh rumah? Bersak, kata anak. Gua enggak betah, panas, gitu kata anak. Ya Allah. Kita orang tua yang perlu istighfar banyak-banyak. Banyak baca Quran. Kalau kita baca Quran dulu bismillah, tak malam Jumat, enggak harus khusus siang, malam Minggu juga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pulang, Assalamualaikum. Dia lihat bapaknya, bapak ngaji. Enggak ngomong apa-apa. Tapi cekak betul dalam memori harddisknya. Ya Allah, papa orang baik. Dia masuk ke kamar. Dia pulang, Assalamualaikum. Maknya lagi bismillah. Mak lagi baca Quran. Dia nggak ngomong apa-apa dia, Pak. Tapi dia lihat. Cekak gitu. Berasa betul kalau bapaknya udah pada meninggal dunia. Ketika dia mau cepet botol begitu, kebayang wajah emaknya, bapaknya baca Quran di depan itu. Nggak nyampe hati dia rusak nama baik. Baca Quran, kita kepala Quran. Nanti dituntut nanti dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nanti diseret kita punya notis kata kita buku dulu. Papa tanggung jawab. Kenapa gak pernah diajarin Quran saya, Papa? Ini mah rumah dangdut dulu. Ya Allah, habis maghrib dangdut, habis isya dangdut. Wajar kalau tuh anak demen nyawer. Kemudian dangdut, goyang. Boleh dangdut, boleh sesekali hiburan. Jadi syafaat bisa. Nih. Dulu ada sahabat izin ke Rasulullah pengen pindah di samping Masjid Nabawi. Rumah saya jauh ya Rasulullah, enak kali dekat masjid. Duduk nyampe, begitu istilahnya. Nama Rasulullah dilarang. Lalu turun ayat, Inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Jadi langkah kita itu akan dicatat. Bapak duduk di sini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima. Nanti botol yang pernah kita cekek dia ngomong sama Tuhan. Brandy, Manson tuh botolnya. Apalagi Martini. Ustaz tahu kan? Cuma baca doang, ketawa gitu. Gaul tau gaul. Anggur sama Hansa. Dia bikin saja. Begitu juga kebaikan. Rasulullah dulu kalau khotib itu nyender di pohon kurma. Sahabat bikinin mimbar. Pohon kurmanya nggak disenderin, nangis. Nanti beri. Makanya mutlak kalau sholat itu pindah-pindah. Supaya apa? Tempat itu memberikan kesaksian. Dia habis sholat sini, pindah sini. Di rumah begitu juga. Iya. Kalau rumahnya gede, kalau rumahnya kontrak masih pakai belagu, bangsa kotak. Pindah saja sumur. Terus, jadi bab syafaat. Fi faslil qada'i yaumil qiyamah di pasal penentuan nanti di yaumil qiyamah. Nanti dibantu dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikuti sunnahnya, banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad. Kalau ngandelin ibadah ya Allah, gimana sih ibadahnya? Hatta yang di jalan zaman itu. Wa yusannu sunnah ayyuqala berdoa ba'da azan maghribi, setelah azan maghrib. Kan tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah ila akhirih. Nah, untuk azan maghrib sunnah juga apa? Allahumma hadza iqbalul lailika itu ya, bukan lailiki. Wa idbal nahalika,
wa aswatu du'aika faghfirli. Coba cek sendiri Abu Dawud nomor hadis 530, At-Tirmidzi boleh dibaca Turmudi, dibaca Tirmidzi, dibaca Tarmidzi. Cuma yang masyhur Turmudi karena dia ajam bukan bahasa Arab. Silakan baca Tirmidzi, Tarmidzi, Turmudi. Lihat di Tirmidzi nomor hadis berapa itu? 3589. Allahumma ya Allah, hada ini iqbalu lailika, permulaan malam, wa idbaru naharika, dan membelakangi siang. Artinya siang udah lewat. Wa aswatu du'aika, dan suara-suara panggilan orang yang memanggil du'aika. Faghfirli, ampun. Nah, itu khusus doa salat adzan maghrib. Sebenarnya mau adzan maghrib ke, mau subuh ke, mau zuhur sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamat, cuman maghrib ada riwayat itu tadi. Titik, belum, masih ada. Udah habis ya? Belum, masih ada. Wa tusannu, terus disunnahkan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berselawat kepada Nabi. Qoblal iqamah, sebelum qomat. Alama qalahun Nawawi. Siapa yang ngomong disunahkan itu? Al-Imam An-Nawawi fi Syarhil Wasiq, dalam kitab Syarah Al-Wasiq. Wa tamadahu Syekhuna Ibnu Ziyad, dan memegang kepada itu pendapat Imam Nawawi. Siapa? Ibnu Ziyad, ulama gede-gede ini ya. Wa qala, berkata itu, amma qoblal adzani falam aram fi dzalika syai'an. Adapun sebelum azan, jadi ada yang bilang sebelum azan falam aram, tidak terdapat fi dzalika, di dalam kesunatan selawat syai'an. Nah, yang ada sunnah sebelum qomat. Jadi ada perbedaan ulama. Nah, selawat itu ibadah yang salah satu ibadah yang diperintahkan Tuhan, yang dipraktekkan langsung. Kalau Allah memerintah sholat, Allah sholat ya kira-kira. Kalau Allah memerintahkan haji, kira-kira Allah berangkat haji kira-kira. Kalau Allah memerintahkan puasa, nah Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi. Nah, Allah duluan yang mulai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Banyakin sholawat. Sholawat itu pasti diterima. Kalau amalan yang lain ditolak karena riya, karena sholawat diterima karena buat Nabi. Terima aja, mau riya kayak mau apa. Sholawat. Banyak indah baca sholawat. Mudah-mudahan. Saya bertahun-tahun mondok di Jawa Timur, bekalnya sudah banyak sholawat. Saya minta amalan, kita banyakin sholawat, beristighfar. Nah, banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Apapun tempat, banyak sholawat. Sepelit-pelitnya orang kalau Nabi Muhammad disebut dia gak mau sholawat. Kata Nabi Muhammad, sholawat itu berkah. Kata Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar yang ngomong. Ustaz, ambil datanya di mana? Al-Adhkar, Imam Nawawi. Kata Sayyidina Umar, inna du'a mawqufun baina samawati wal ardh, la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa dan apapun ngambang di antara langit dan bumi gak bakalan naik sebelum kalian berselawat kepada Nabi. Salat gak ada selawatnya, gak sah. Dan selawat ini bukan inisiatif Nabi Muhammad, tapi perintah Allah. Kali pengen didongkrak popularitas Nabi Muhammad, dia ngarang sendiri, tidak. Bukan inisiatif Nabi Muhammad, tapi Allah yang dulu. Nah, selawat dari kita, kalau selawat dari Allah maghfirah. Kalau dari kita misalnya permohonan. Nanti luber ke kita selawat itu. Terus dah, ntar kalau itu kalau ada yang mau sesi. Wa qala Syekhul Kabir Al-Bakri, berkata guru kita, guru besar kita Al-Bakri, innaha, sesungguhnya selawat tusannu, diselawatkan juga qoblahuma, sebelum adzan dan iqamah. Selawat sunnah. Wala tusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma, dan tidak disunahkan baca selawat ketika tukang adzan bilang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan disunahkan selawat ba'dahuma, setelah keduanya.
ba'da la ilaha illallah. Terus waqala Ruyani fil Bahri, berkata Imam Ar-Ruyani dalam kitab Al-Bahri, yustahabbu, dianjurkan, sunnah ayaqra'a bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah, ayat al-kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Hadisnya kemarin banyak betulnya. Jangan nyampe kosong seharian dengan ayat kursi. Di kitab At-Tibyan Rasulullah nggak pernah lepas, hanya ayat kursi baca. Nah ini antara adzan dan iqamah sunnah ayat kursi. Li khobari karena ada hadis annaman qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah. Hadisnya begini, sesungguhnya barang siapa yang baca ayat kursi bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, lam yuktab, tidak dicatat alai atasnya ma bainas sholatain, di antara dua salat. Ayat kursi. Farqun, kita percepat. Farqun cabang. Aftar, memberikan fatwa. Al-Burkini, siapa Imam Al-Burkini? Fiman, di dalam perkara wafaqoh faraguhu, yang berbarengan selesainya ia minal wudu, dari wudu. Selesai wudu, adzan selesai. Faragul muadzinin, selesainya muadzin, bi annahu ya'ti bi dzikri wudu li annahu ibadatil lati faragha minha. Kita kan doa tadi tuh Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Kalau selesai dengan adzan kan doanya itu. Nah, bagaimana kata Imam Al-Burkini kalau bertepatan selesai wudu, selesai adzan, apakah doa wudu dulu apa doa adzan dulu? Kan sama-sama baru kelar dua-duanya. Kata Imam Al-Burkini, bi annahu ya'ti bi dzikril wudu, doa wudu dulu. Li annahu lil ibadati, karena sesungguhnya doa wudu setelah wudu itu adalah ibadah allati faragha minha, yang selesai darinya. Summa bi dzikril adzan, jadi didahulukan wudu dulu baru doa. Jadi wudu dulu baru adzan. Qala wa hasuna ayatiya bi syahadatain, dan bagus membaca dua kalimat syahadat, al-wudu'i wudu, summa bi du'a'i adzan, kemudian doanya adzan, dita'alluqihi bin nabi, karena dua-duanya berta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW, summa bi du'a li nafsi, kemudian doa untuk diri sendiri. Jadi kata Imam Al-Burkini, setelah wudu doa wudu, baru doa adzan, habis doa adzan doa wudu, dua-duanya ada syahadat. Kan doa wudu ada syahadat ya? Ada. Ya. Doa wudu, Allahumma ja'alni, sebelum Allahumma ja'alni minat tawbina wa ja'alni minal mutatahhirin, kan ada syahadat dulu. Nah, itu dua-duanya bertakluk. Habis itu disunnahkan lagi minta doa masing-masing, ya Allah, besok saya mau ngawinin anak, berikan kami kemudahan. Karena ada waktu mustajabah setelah adzan. Jadi jangan lepas doa kepada Allah, jangan remehkan doa. Doa itu simbol keterbutuhan hamba kepada Khalik. Kalau orang rajin doa, sama aja ibadah. Kata Alexis Carrel, pemenang Piala Nobel tuh yang membedah burung pipit. Dia bilang orang yang nggak pernah doa gersang. Jadi kecenderungan manusia modern yang nggak doa itu gersang, bete, suntuk. Seperti ada kekosongan eksistensialis, duit punya, ini punya, kok ada yang kurang. Nah ini kata Alexis sekarang, dia orang mana-mana ini Prancis. Dia bilang orang yang nggak pernah doa gersang. Boleh jadi hatinya keras. Nah doa itu simbol ketertundukan. Sering doa, hati bisa bikin lembut. Sering baca Quran, hati bisa bikin lembut. Barometernya apa Ustaz? Kita sendiri yang tahu, orang nggak tahu. Kamu hatinya keras, bohong. Malaikat aja nggak tahu dia. Jadi jangan sok padu ya, jangan percaya sama yang sok pinter. Kamu kayaknya imannya tipis. Sok tahu. At-taqwa hahuna. Nggak bisa di barometer ini imannya gede, ini imannya kecil. Tahu dari mana Ustaz? Yang satu jenggotan, yang satu enggak, kesian yang punya jenggot. Yang ini pakai sorban, yang ini enggak. At-taqwa hahuna. Yang tahu tipis tebelnya dia sendiri. Begitu kata Syekh Ila Sakandari dalam nikah. Jadi iman gue tipis sama tebal, ya lu sendiri yang tahu. Indikasinya apa Ustaz? Gampang nangis. Nah iman tuh lagi tebal tuh. Gampang merinding. Kalau nama Allah disebut bulu pada wangi tuh. Ustaz datanya mana itu? Wa idza dzukirallah wajilat.
Wa idza tuliyat ayatu zadatu iman. Bismillahirrahmanirrahim. Iman lagi gede. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding dulu pada bangun. Wah, imam kan. Ustaz, saya sering dulu pada bangun kalau lewat Kober. Itu namanya Isya. Kalau aku kuburan dulu pada bangun. Itu namanya Isya. Bukan iman. Benar. Terus gampang nangis. Itu ciri iman. Iman lagi. Makanya koreksi, introspeksi. Berapa minggu gak keluar dari mata? Jangan-jangan tahunan gak keluar. Berarti keras. Berarti banyak maksiat di mata. Sering melihat yang demplon. Benar di kereta ya, ini yang dengar dia tuh jadi kereta soalnya ya. Memang kalau pagi-pagi naik kereta yang tadinya ngantuk segar ya. Nah, itu maksiat mata. Nah, boleh jadi. Memang cirinya itu nggak gampang. Orang kalau iman tebal itu gampang nangis. Makanya nangis itu termasuk dari 7 golongan tadi. Yang tadi itu kan dari 7 yang tadi itu salah satunya rojulun da'athu imra'ah. Nah, yang satunya siapa? Rajulun, laki-laki yang bangun di kesunyian malam, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, fafadul ainahu lalu menetes air matanya. Astagfirullah, ingat dosa-dosa masa lalu. Udah 40, udah 50 tahun, udah 60, saatnya kembali. Nah, itu kan bakal dinamakan. Kata kitab Imam Nawawi itu di Nasab itu ibadah. Jadi ada 3 jenis kematian. Ada 3 air mata. Nah, orang yang sering nangis di yaumil kiamah itu nggak bakalan nangis. Nah, yang nggak pernah nangis nanti di yaumil kiamah isinya tangisan. Nah, kalau di dunia sering nangis, itu tanda. Makanya ada nggak yang saya kan berangkat pagi Ustaz, malam udah pulang nggak sempat tadarus. Ada gak yang instan biar hati lembut? Kata Nabi, aturidu ayyalina qalbuka. Kata Nabi ini, apakah kamu pengen hatimu lembut? Yang instan apa salah satunya? Wamsah roh misalnya. Usap kepala anaknya tuh. Dikit lagi Muharram, lebarannya. Sisihkan barang berapa duit untuk mereka. Biar hati kita jadi lembut. Jadi kalau misalnya bete, ringan kok, ingat pengajian ini, cari anaknya tuh. Dia sini tahu, ada apa Pak Haji? Sini. Pala lu mana? Kira-kira 5 menit. Udah tahu. Kata dia, duitnya mana Pak Haji? Jadi jangan diusap doang. Ya. Nah, ada yang bilang kalau anak sendiri depan belakang, kalau yatim, karena dia putra Rasulullah mau berangkat Idul Fitri. Ada yatim nggak pakai baju, pengen dibikin prek gitu. Rasulullah masyhur betul ini cerita ya. Akhirnya diurusin, ngapa lu neng, kok nangis saja, bapak udah nggak ada. Dia nggak tahu ya tanya Rasulullah. Emang ngapa? Mati perang. Rasulullah yang ada. Dia teradahan itu bahasa Palmerah. Nah, kata Rasulullah ya nak, itulah. Ayo kita ikut bapak gitu kata Rasulullah. Yang lain pada ketawa-tawa. Lebaran, senang, bajunya pada baru. Dia nggak pakai baju. Nah, Rasulullah, sahabat udah nungguin, mana ini Rasulullah kagak datang udah jam 7. Kok kagak datang Rasulullah lagi musim. Akhirnya diangkat saudara, ini Fatimah mbok lu, ini Sayyidina Ali, abang lu, ini Hasan Husain saudara. Emang bapak siapa? Saya. Wah gila. Pas sudah datang, yang tadinya nangis kata teman, sekarang ngapa lu nyengir-nyengir aja? Tadi nangis tuh. Wah, siapa yang gak senang, baju gua baru, kasih duit. Sekarang bapak gua Nabi. Bapak gua Nabi Muhammad. Saudara gua, abang gua Ali. Siti Fatimah saudara gua, Hasan Husain. Kata yang lain, bener lu digituin? Iya. Wah, mendingan bapak kita mati aja semuanya. Bener ini hadis. Saking girangnya tuh ya. Nah, dari itu loh julukan, yatim semuanya nanti Allah. Makanya dia kan nggak masuk 8 asal. Makanya kalau ada orang ngomelin yatim, terus yatim nangis, ihtazza arsy. Siapa? Man abka aja. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu tukang bohong? Tukang bohong. Walaupun haji, ya, walaupun zakat, ya, walaupun salat, ya, tapi tukang bohong, ya. Sering nardik anak yatim. Dusta, pendusta agama. Benar itu. Yatim, hati-hati sama yatim.
Makanya kalau misalnya rezeki kayaknya seret banget cari yatim. Benar. Saya dengan segala kerendahan hati saya penasihati 3 yayasan yatim. 3 yayasan yatim. Saya bilang hati-hati ngurus yatim. Kalau bagus dia dengan kekayaan kayak koin bermata dua. Benar ini. Jadi Allah tuh punya kanzun. Urusan kaya itu urusan Allah, bukan urusan otak. Allah yang berkehendak, marketing langit namanya. Gak ada, dia gara-gara kaya, gara-gara pinter, enggak. Tapi kaya urusan Allah. Mau baca buku marketing berapa lembar juga kalau Allah nggak takdirin. Bener. Kata yatim nih, ya Allah, saya belum bayaran, udah 3 bulan, kasih apa duit? Dikabul nih doanya. Apakah duit 500.000 turun dari aku? Enggak. Lewat agentnya, namanya Haji Arif, namanya Haji Gopur. Itu doa dia lewat agent. Mikail itu distributor. Nah kalau mau jadi agent, yang ngajuin proposal. Ya Allah, yatim di Palmerah, saya yang nanggung. Kata Allah, buka aja kerannya. Udah dikit proyek jebol, ekonomi laku. Dia proklamirkan. Tapi kalau yang kamu mau nyumbang, ya udah segitu aja. Sampai mati gitu, ngontrak. Jadi ini teori sederhana, Allah telah menurunkan mekanisme 1 tambah 1 2, kamu tekan rem 2 kilo, dia akan memantul dengan kekuatan yang sama. Kita naik motor 100 km, tiba-tiba berhenti, kita akan masih bawa kecepatan yang tadi terakhir kita. Mekanisme mau mendung, dikit lagi hujan. Kita main ke gunung, binatang pada turun, dikit lagi meletus. Kita main ke laut, dikit lagi tiba-tiba surut, dikit lagi tsunami. Dari pagi tangan gatal. Apa tuh biasa? Pakai guding, beli kalpanak. Dia kagak jangan duit. Sama yatim dulu gitu. Ya Allah, wah, buka kanjut. Kata Allah, laku, bisa laku. Karena emang dia udah mau kan ada agent ini. Jadi tak kasih yatim. Kalau yatim pengen lembut, maka dikit lagi mengharap betul. Bikin masjid, sumbang yatim sekitar, panggil donatur pintai. Jangan malu, bahasa Quran kun, ambillah, filamar tuh, nggak usah kasih proposal orang kaya. Besok lebaran yatim di masjid, masa masjid nggak ada, bikin mangan yatim, bikin gawai yang silat cuma usap, rasakan sensasi. Kumpul apa yatim, nah doakan bapak yatim, goyangkan. Dulu ada cerita nyata, ada donatur yayasan, kata dokter mematinya, dan dia mimpi didoain sama yatim pada baik. Terus, summa binti kola bidu'ain di nafsi. Titik, selesai, sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan tentang adzan? Kalau nggak ada kita lanjut. Wah, udah lewat. Mohon maaf, udah cukup berarti. Ini faslun fi sholatin nafli. Kalau Allah panjangin usia kita, insya Allah kita akan ngaji sholat sunnah. Apa sih sholat sunnah? Ada berapa sih? Mana sih yang mau tamat? Mana sih yang mau tabarok? Mana sih yang mau akad? Mana sih yang kagak? Sholat banyak, insya Allah. Udah jam 1 lewat. Kalau masih ada waktu saya terusin, tapi waktu. Dan Ya. kalau wasilah itu dengan hadorot ya. Bukan. Wasilah itu hadorot itu kehadiran aja kayak kita masih. Kan kalau hadorot kan kita pernah hadorot. Ilah hadrotin Nabi. Iya. Oh, bukan. Itu kehadiran aja. Hadrot itu arti kebebasannya kehadiran. Bukan. Kalau wasilah itu ya pelantara. Bapak mau metik rambutan, biar gampang pakai tangga, biar gampang pakai bambu, sengket. Nah itu kurang lebih. Wasilah itu bahasanya adalah ya Allah, bahasa Arabnya saya lupa. Jadi menarik manfaat atau menolak bahaya gara-gara itu namanya pelantara. Sama aja. Bapak mau ke Surabaya naik kereta itu wasilah. Baik, ada lagi? Kalau bisa bil Fatihah nggak salah juga langsat ya. Kenapa? Kalau saya bil Fatihah nggak salah Oh juga. nggak apa-apa, nggak boleh aja. Fatihah ini umum aja, bebas aja. Jadi memang pecah juga ulama tentang apakah nyampe bacaan Quran
Jangankan ke yang tadi, ke orang mati aja pecah ulamanya. Ada yang bilang gak nyampe, ada yang bilang nyampe. Nah, Imam Syafi'i sendiri bilang gak nyampe. Kalau nih, makanya gak selesai. Kalau nggak ditujukan, makanya kalau bisa ditujukan. Makanya biasanya kalau habis menghadiahkan Fatihah Quran kepada orang meninggal itu ditujukan. Allahumma taqabbal wa ausil sawma qara'tuhu. Kalau sendiri qara'tuhu, kalau yang namanya qara'na. Misalnya kita mau baca Yasin buat orang tua. Allahumma taqabbal wa ausil sawma qara'tuhu ila ummi. Nah, itu nyampe kata mazhab Syafi'i. Sama kayak JNE. Bapak pesen JNE, alamatnya nggak jelas, nyasar. Sama bacaan Quran nggak nyampe, nyansrang semua rambutan. Kalau nggak ditujukan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Kita baca Fatihah. Ditandain pasti halamannya pasal. Mudah-mudahan manfaat barokah fiddin dunia akhirat. Kita mohon asbab kita ngaji ini siang. Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa